Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Begitu sampai di rumah, Langit segera membaringkan tubuh Jingga di tempat tidur dan membiarkannya istirahat. "Kamu nggak mau cobain kuehnya?" tanya Langit begitu lembut. Kini ia duduk di samping Jingga. "Jingga udah kenyang," jawabnya lirih. "Tadi Mas lama banget perginya." "Maaf sayang, tadi pekerjaan Mas cukup banyak dan juga Mas harus mencari kue ini dulu," kata Langit menghela nafas cukup berat kala mengingat bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan kue nastar dengan isian durian. "Mas dapat dari mana?" tanya Jingga seketika, membuat Langit terdiam. Itu tadi Mas dapat dari toko kue yang ada di dekat kantor." "Memang di sana jual kue ini?" tanya Jingga lagi, menatap wajah Langit yang terlihat seolah sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan Jingga. "Mas, Jingga mau tidur dulu. Mas mandi sana, bau," ujar Jingga ketika Langit tidak kunjung menjawab pertanyaannya. "Sejak pulang dari rumah sakit, kenapa kamu sedikit berbeda? Katakan, ada apa?" tanya Langit yang memang peka dalam menangkap perubahan pada istrinya. "Jingga nggak apa-apa, cuma kesel aja sama Mas Langit," jawab Jingga jujur. "Kesel kenapa?" tanya Langit lagi. Kini ia mengerutkan dahinya menatap wajah Jingga. "Mas pamit hanya 1 jam, tapi nyatanya Mas pergi hampir 5 jam. Mas sudah korupsi waktu sebanyak itu, kemana?" tanya Jingga dan langsung menatap wajah Langit dengan intens. "Sayang, Mas minta maaf. Mas cukup sulit untuk mendapatkan kue yang kamu mau. Maka dari itu, Mas..." "Sudahlah, Mas mandi aja sana. Biarin Jingga diem dulu," kata Jingga memotong ucapan Langit. Langit pun menganggukkan kepala. Ia beranjak dari tempat duduk dan menuju kamar mandi setelah mencium kening Jingga. "Sayang, kamu kenapa? Katakan, jangan mendiamkanku seperti ini," keluh Langit setelah beberapa hari memberikan istrinya waktu untuk menenangkan diri. Kini Langit sudah merasa lelah dan tidak bisa menahan diri lagi untuk terus mendesak agar Jingga mau bercerita padanya. Karena sejak kepulangan keduanya dari rumah sakit, sikap Jingga sangat berbeda kepada Langit. Jingga tidak menjawab pertanyaan Langit, ia hanya menggelengkan kepala dan enggan untuk bersuara. Kepalanya masih terasa begitu pening, terutama dadanya yang kian merasa sesak setiap kali mengingat kisah percintaan antara suami dan kakaknya. Dirinya hanya seorang pengganti, turun ranjang, wanita tak diharapkan, anak buangan. Selalu kata-kata itu yang muncul di benak Jingga hingga membuatnya semakin tertekan. "Sayang," Langit kembali mendekati Jingga dan hendak memeluknya. Namun Jingga malah beranjak dari tempat duduknya dan segera berpindah ke tempat tidur, membuat Langit lagi-lagi hanya bisa menghela nafas dengan berat. Sungguh, ini bukan Jingga yang ia kenal selama ini. Perubahan sikap Jingga sangat drastis hingga membuat Langit merasa sangat kehilangan sosok cerewet itu lagi. "Kamu marah padaku? Kamu katakan, jangan dipendam. Kamu gak kasihan sama anak kita, tanya Langit sekali lagi, terus mengejar istrinya hingga tempat tidur. Dek, seketika itu juga Jingga langsung meraba perutnya. Iya, dirinya terlalu sibuk memikirkan kisah langit dan biru, sampai melupakan bahwa dirinya kini sedang mengandung. Jingga akui bahwa dirinya jahat, bisa melupakan bayi dalam kandungannya, dan kini tiba-tiba air matanya kembali mengalir membasahi wajah hingga membuat Langit semakin panik.
Sayang, hei, langit langsung memeluk tubuh Jingga dengan begitu erat. Begitupun Jingga yang langsung membalas pelukan langit dan menumpahkan tangisnya hingga pecah. Langit mengusap rambut kepala Jingga dengan begitu lembut, membiarkan Jingga menangis, mengeluarkan semua isi hatinya agar lebih tenang. Setelah beberapa saat, tangis Jingga sudah mulai reda, hanya saja dirinya masih sesekali sesegukan hingga membuat hati langit semakin terasa nyeri. Entah apa yang membuat istrinya diam dan menangis sampai seperti itu. Yang jelas langit sangat menyesalinya. Jangan tinggalin Jingga, gumam Jingga masih sesegukan. Tidak akan pernah, jawab langit dengan cepat. Tangannya dengan penuh perhatian mengusap air mata Jingga. Bahkan tanpa rasa jijik, langit membersihkan cairan yang keluar dari hidung istrinya. Sekarang bilang sama Mas, kamu kenapa? Kalau kamu nggak cerita, Mas nggak akan pernah tahu. Dan kamu akan terus menyimpan perasaan tidak enak di sini. Ucap langit lagi sambil menunjuk dada Jingga. Jingga terdiam sesaat. Ia menundukkan kepalanya seraya menggigit bibir bawah. Tangannya sibuk saling menaut dan meremas dengan dada yang bergemuruh tak menentu. Apa Mas? Gumam Jingga lalu menarik nafas panjang. Apakah benar kemarin Mas bertemu dengan Kak Biru? Langit langsung menatap Jingga dengan cukup intens. Dokter Zara, ralat Jingga yang lagi-lagi menahan isak tangisnya. Mas bohongin Jingga, Mas tidak benar-benar sudah melupakan masa lalu, Mas. Sayang, Jingga mau jadi kayak dia. Kenapa bukan wajah Jingga saja yang mirip dengan Kak Biru? Kenapa harus ada wanita lain? Kenapa bukan Jingga aja yang lebih dulu kenal sama Mas Langit? Kenapa bukan Jingga aja yang... Jingga sudah tidak meneruskan ucapannya, karena dengan cepat Langit langsung merengkuh tubuh istrinya kembali. Langit berusaha menenangkan Jingga yang kini sudah semakin terisak kembali. Langit tidak ingin bila kesehatan Jingga akan kembali menurun. Kenapa harus biru? Kenapa selalu biru? Dan kenapa harus dia? Gumam Jingga terus meracau di pelukan Langit. Aku benci sama dia, Mas. Aku benci. Lepasin Jingga. Lepas, Mas. Kamu jahat. Jingga juga benci sama kamu. Pekiknya terus memukul-mukul dada bidang suaminya. Sayang, dengerin aku dulu. Please, dengerin penjelasan aku. Ucap Langit menahan dua tangan Jingga di udara hingga membuat wanita itu tidak bisa melawan lagi. Aku memang bertemu dengan Dokter Zara, tapi itu tidak sengaja. Dia yang menemaniku untuk mencari kue nastar itu, karena dia juga menyukai makanan itu. Dan kamu pergi sama dia selama itu, Mas? Seru Jingga kembali menatap Langit dengan lelehan air mata. Kamu sama dia sampai berjam-jam. Kamu masih mikirin Kak Biru, Mas. Kamu masih belum bisa lupain Kak Biru. Kamu bohong sama aku. Kamu pembohong. Jingga benci sama kamu. Jingga benci. Teriak Jingga semakin membabi buta. Jingga, Mas sudah berusaha melakukan yang Mas bisa selama ini. Mas sudah berusaha melupakan masa lalu dan hanya mencintai kamu, kata Langit dengan begitu tegas. Bullshit, pekik Jingga semakin kuat menepis tangan Langit. Kalau kamu benar berusaha, maka kamu akan membuang semua barang itu, Mas. Dek. Seketika tubuh Langit menegang ketika mendengar kata-kata Jingga. Matanya terus menatap mata sang istri dengan tatapan bingung. Langit bisa melihat bagaimana mata Jingga menatapnya dengan tatapan marah, kecewa, dan terluka. Dan Langit bisa merasakan itu. Kenapa diam? Kaget? Tanya Jingga dengan senyum getir di wajahnya. Bahkan kini Jingga menepis tangan Langit dengan cukup kasar. Kak, kamu, gumam Langit terbata karena terkejut.
Iya, aku tahu, Mas. Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu isi kamar kamu di lantai bawah itu. Kamar yang selalu kamu ingatkan pada setiap pembantu di sini agar tidak membiarkanku masuk ke sana. Karena kamar itu berisi kenangan kamu sama Biru. Teriak Jingga meluapkan emosinya.